Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menservis kipas kotak ya. Tahu mereknya apa ini udah kehapus. Ini ceritanya udah nggak muter lagi karena seret ya. Ini sebenarnya udah 3 bulan yang lalu ini seret pernah dibersihin, dan sekarang seret lagi nyampe nggak hidup nih. Jadi rencananya untuk hari ini kita upgrade aja. Ini kipas yang tadinya bosing ke bearing ya. Dan untuk bearingnya kita adanya yang bearing 688 ya. Kita dipas-pasin aja lah. Yang adanya segitu, jadi nggak ada yang pas. Oke, selanjutnya kita bongkar dulu ini mesin. Dan ternyata longgar ya, sehingga kita harus mengganjal bearing yang 688 itu dengan isolasi kertas. Terus isolasinya diputar-putar sehingga ngepas lah ya di lubang nanti di dudukan bearingnya itu. Dan untuk kipas kayak gini ya, kebetulan ininya posisi dudukan bearingnya, dudukan bekas bosingnya itu nggak ada penjepit, jadi kayak dudukan bearing kayak gitu. Nah ini yang udah beres ya, udah pas setelah kita potong bentuknya kayak gini. Dan selanjutnya kita coba masukin dan pas ya. Oke, proses selanjutnya 2 bearing yang tadi satukan kita potong 2, karena ini bearingnya 2 tadi ya sekaligus. Jadi kalau 2 sekaligus itu diharapkan rata antara kiri sama kanan ya. Selanjutnya kedua bearing ini kita masukkan kedudukannya. Nah, set. Kalau posisi kayak gini nih jamin presisi ya. Presisi, masalahnya isolasi kertas itu kan tipis ya. Jadi kalau dikeliling insya Allah rata. Terus masalah ketahanan juga, kalau plastik kalau panas kalau kertas, isolasi kertas itu tahan panas ya. Jadi jangan khawatir lumer. Jadi kalau ada lem Korea dilem lah ya, ini nih biar lebih kuat. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga, saya juga nggak ada, ini langsung aja gitu aja. Oke, selanjutnya kita coba dirata-ratakan. Kalau pakai bearing lurus kayak gini ya, apa licin. Dan kita pasang lagi ke dudukan satunya. Kita tekan-tekan biar mepet ke dalam sana ya, biar mepet ke dinding sana. Jadi nantinya nggak goyang-goyang. Oke, selanjutnya kita coba masukin. Dan ternyata terlalu dalam ya, ini si rotornya terlalu dalam sehingga kita perlu mengganjalnya. Nah, masalahnya si rotor itu harusnya lurus, nantinya harusnya lurus dengan keren yang ada lilitannya ya. Ini terlalu dalam, masih ada sisa tuh, jadi terlalu dalam. Maklum bearing kita itu terlalu tipis kalau dibandingkan dengan bosing bawaannya, jadi otomatis lebih dalam. Untuk itu kita harus mengganjalnya dengan selang bangunan lah ya.
Nah, ini selang bangunannya. Kita kira-kira aja, potong dikit-dikit. Nyari aja ukuran selang bangunan yang pas dengan asnya ya. Kita potong dikit-dikit. Ini masalahnya kalau motong sekaligus panjang, dikira-kira di pas itu susah masuknya ya. Ini kita selangnya terlalu seret juga, ini nggak ada yang pas. Jadi dikit-dikit aja. Maksudnya pasangin satu, diukur, kalau kurang tambahin lagi gitu. Enak ya masukinnya. Kalau agak susah dikasih minyak aja dulu. Kurang dikit ternyata, jadi kita tambah lagi dikit-dikit aja. Ini kalau masalahnya kalau sekaligus banyak susah juga ya, masukinnya susah seret, walaupun kita udah pakai minyak pelumas. Nah, masuk, kita coba set. Dan ternyata udah lurus pas ya. Oke, tuh kita ukur pas ya, pas. Nah, inilah yang dudukan aslinya, yang belakang yang ini. Nah, pas. Oke, selanjutnya kita ngatur dudukan untuk yang depan. Setelah diukur-ukur, kita potong lagi ininya, selangnya. Dan untuk rotor sini ya, ini kalau yang pakai Bossing kan biasanya ada pergerakan lah ya antara maju mundurnya itu. Tapi kalau pakai yang bearing itu jangan ada pergerakan maju mundur. Masalahnya yang geraknya itu bearingnya, bukan as itu. Jadi bearing bagian bawahnya itu ikut muter sama as. Jadi harus bearing bawahnya itu harus ketekan. Jadi biar yang muternya emang bearing gitu, bukan as kalau bearing diam. Oke, setelah pas ukuran yang depan, kita pasang klek, putar, licin. Nah, kalau udah licin, kita tinggal pasang baut. Oke, licin ya. Mantap. Kalau pakai bearing lebih licin daripada Bossing ya, sehingga diharapkan bisa lebih awet lah ya, bisa tahunan gitu, sehingga kita makainya puas. Kalau pakai bearing itu jadi walaupun kita beli barang-barang murah serasa barang mahal karena awet. Dan anginnya juga kenceng, saudara-saudara. Sebenarnya kalau ada bearing yang pas, kita cari yang pas ya. Tapi kita adanya bearing yang ini yang agak longgar, jadi kita ganjel aja pakai apa namanya, pakai isolasi kertas. Sebenarnya pakai ganjel itu pakai yang lain juga masih bisa ya, kayak pakai kertas karton, kertas buku lah, yang penting kertas. Yang namanya kertas kuat biasanya dengan panas ya, apalagi kalau cuma digipas, cuma ganjal bearing kipas itu nggak terlalu panas-panas amat, karena kipasnya sendiri juga kena angin ya, jadi nggak begitu panas. Lancar jaya. Oke, setelah dipasang kita melakukan pengetesan ya. Oke,
Nah, kipas sudah berputar. Oke, kipas sudah berputar ya. Set, kita perhatikan cara berhentinya gimana. Bener tuh, pelan 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 pelan, dan balik lagi ke kiri. Itu menandakan bahwa kipas kita itu udah licin banget ya, sehingga kalau udah licin kayak gini awet biasanya. Oke, sekian aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.